3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami lakukan, di mana kami membuat proyek bernama LearnMath. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Desta Rahmairayani dengan NPM 23150610006. Saya Nabila Sawa Al-Qaida dengan NPM 23150610034. Saya Puan Akila dengan NPM 23150610070. Saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 23150610042. Saya Sultan Rizky dengan NPM 231501654. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana latar belakang terkait aplikasi yang kami lakukan. Di sini kami membuat aplikasi bernama LearnMath. Di sini juga kami menjelaskan terkait perancangan wireframe dan juga prototipe dari aplikasinya. Untuk latar belakang dari aplikasi yang kami buat ini, mengapa kami membuat aplikasi LearnMath tersebut? Itu karena LearnMath dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan platform pembelajaran yang ada. Umumnya itu belum mampu mendukung kolaborasi mahasiswa secara optimal, sehingga diperlukan sebuah platform terintegrasi yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar bersama, berbagi materi, serta diskusi akademik dalam satu sistem yang mudah digunakan. Sehingga aplikasi LearnMath ini diharapkan dapat menyelesaikan beberapa masalah seperti kesulitan menemukan teman belajar yang sesuai, kemudian ada materi kuliah yang tersebar dan juga tidak terorganisir, serta menyelesaikan beberapa diskusi akademik yang belum terstruktur dan juga kurang efektif. Kemudian LearnMath ini juga diharapkan dapat memenuhi beberapa tujuan, yaitu dirancang untuk membantu mahasiswa dalam menemukan teman belajar, kemudian dapat mengakses materi kuliah, serta dapat berpartisipasi dalam diskusi akademik secara lebih mudah dan juga terstruktur dalam suatu platform, di mana platform LearnMath ini diharapkan dapat berfokus pada user experience-nya yang intuitif, sehingga si mahasiswa atau pengguna yang menggunakan itu dapat menggunakan fitur-fiturnya secara efisien, nyaman, dan juga mendukung interaksi kolaboratif yang lebih aktif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk konsep LearnMath sendiri, LearnMath merupakan platform pembelajaran kolaboratif yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam belajar secara bersama melalui satu sistem terintegrasi. Nah, platform yang kami buat ini menggabungkan fitur pencarian teman belajar, berbagi materi kuliah, serta diskusi akademik yang terstruktur dalam grup berbasis mata kuliah. Nah, untuk konsep utama dari LearnMath sendiri lebih berfokus pada student learning, yang mana mahasiswa tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi mahasiswa juga aktif berinteraksi, berdiskusi, dan juga berbagi pengetahuan dengan sesama manusia, sesama mahasiswa. Nah, dengan desain yang modern, LearnMath yang kami rancang lebih sederhana dan juga intuitif, dan juga LearnMath kami bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar untuk mahasiswa lebih efektif, interaktif, dan juga mudah diakses kapan saja. Nah, untuk target user sendiri atau user personal, yang mana target dari pengguna LearnMath sendiri itu adalah mahasiswa yang aktif dalam kegiatan belajar akademik dan memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari proses belajar sehari-hari. Nah, untuk karakteristik penggunanya, target pengguna dari LearnMath yang kami rancang adalah mahasiswa dengan rentang usia 18-23 tahun yang aktif dalam kegiatan akademik dan terbiasa menggunakan teknologi digital dalam proses belajar. Nah, untuk kebutuhan dan kebiasaan dari mahasiswa sendiri lebih cenderung sering belajar secara online dan juga membutuhkan akses materi yang mudah, serta menginginkan platform dengan tampilan sederhana dan intuitif. Selain itu, mereka juga memerlukan saran dan juga untuk tempat
dapat berdiskusi dan juga berkolaborasi dengan teman secara efektif dalam suatu tempat. Nah, makanya target user kami sendiri adalah mahasiswa aktif. Baik, di sini saya akan lanjut pada tools yang digunakan, di mana pada perancangan aplikasi LearnMath ini kami menggunakan tools Figma, di mana Figma ini kami pilih karena mampu mendukung proses desain antarmuka secara interaktif dan juga kolaboratif. Dengan Figma kami dapat membuat wireframe sebagai kerangka awal tampilan aplikasi serta prototipe yang mensimulasikan alur penggunaan aplikasi sebelum benar-benar dikembangkan. Selain itu, Figma juga memungkinkan tim untuk bekerja secara real time sehingga proses desain menjadi lebih efisien dan juga lebih efektif. Kemudian kita akan lanjut ke fitur aplikasi LearnMath, di mana yang pertama itu ada course management, di mana fitur pertama ini digunakan untuk mengelola mata kuliah yang tersedia dalam sistem. Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat daftar mata kuliah, lalu mengakses materi, serta belajar secara lebih terstruktur berdasarkan course yang diikuti. Kemudian yang kedua terdapat user dan role management, di mana fitur ini berfungsi untuk mengatur data pengguna serta menentukan peran atau role masing-masing pengguna dalam sistem. Dengan adanya fitur ini, setiap pengguna memiliki hak akses yang sesuai sehingga sistem menjadi lebih aman dan juga terorganisir. Kemudian fitur yang ketiga yaitu learning system, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengunggah dan juga mengunduh materi pembelajaran sehingga mendukung proses belajar secara mandiri maupun kelompok. Kemudian fitur yang keempat itu terdapat payment dan enrollment, di mana ini digunakan untuk proses pendaftaran ke dalam suatu course. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan enrollment atau bergabung ke kelas tertentu serta melakukan pembayaran jika diperlukan. Kemudian fitur kelima ada communication, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain baik melalui diskusi maupun chat. Dengan adanya fitur ini, proses belajar menjadi lebih interaktif dan kolaboratif. Kemudian yang terakhir terdapat review dan rating, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk memberikan penilaian serta feedback terhadap materi atau course yang telah diikuti. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan sistem LearnMath. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang wireframe. Wireframe adalah gambaran kasar dari tampilan sebuah aplikasi atau website yang menunjukkan struktur layout dan alur fitur tanpa fokus ke desain visual seperti warna, font, atau gambar. Nah, jadi dia ini masih hitam putih atau sederhana dan fokus ke posisi elemen. Nah, jadi wireframe ini mencakup dua peran utama, yaitu ada student dan ada instruktur. Nah, jadi bagian pengguna itu student itu terdapat halaman homepage, di mana dia ini merupakan tampilan awal yang menampilkan kursus populer dan rekomendasi. Kemudian terdapat course list, di mana dia itu memungkinkan pengguna melihat seluruh kursus lengkap dengan fitur filter untuk mempermudah pencarian. Kemudian terdapat single course, itu untuk melihat detail kursus sebelum membeli atau mengikuti kursus. Kemudian terdapat fitur lainnya, contohnya terdapat fitur wishlist, itu untuk menyimpan kursus yang diminati, dan juga ada fitur shopping chart, di mana ini itu untuk proses pembelian kursus dan lainnya. Kemudian untuk bagian instruktur itu sistem menyediakan fitur yang lebih kompleks. Nah, contohnya pada dashboard ini digunakan untuk melihat statistik performa kursus. Kemudian ada halaman My Course, di mana ini untuk mengelola kursus yang dimiliki. Ada halaman Earning, ini untuk melihat pendapatan dari kursus yang dijual. Serta terdapat fitur Message dan Setting. Message dan Setting itu digunakan untuk komunikasi dan pengaturan akun. Kemudian terdapat fitur pendukung lainnya, di mana ada halaman sign in dan sign up, di mana dia ini untuk autentikasi pengguna, dan ada lagi halaman about dan konteks sebagai informasi tambahan mengenai platform.
Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi pada halaman homepage dari aplikasi LearnMate ini menjadi halaman utama saat pengguna pertama kali membuka aplikasi. Nah, di bagian paling atas ini terdapat menu navigasi utama seperti course, kategori, serta ke akun pengguna. Tujuannya itu agar user dapat dengan cepat berpindah ke halaman lain. Kemudian pada bagian hero section ditampilkan highlight utama berupa informasi atau promo khusus unggulan. Nah, bagian ini dirancang untuk menarik perhatian pengguna sejak awal. Kemudian terdapat fitur course di mana dia itu menampilkan beberapa kursus pilihan atau populer. Nah, hal ini itu digunakan untuk menemukan kursus tanpa perlu mencari secara manual. Kemudian juga terdapat section kategori atau daftar kursus lainnya yang disusun dalam bentuk grid sehingga memudahkan user dalam melakukan eksplorasi. Dan pada bagian tengah bawah itu terdapat informasi tambahan seperti rekomendasi keunggulan platform yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Nah, di bawah bagian paling bawah itu terdapat footer yang berisi informasi penting seperti kontak serta link tambahan lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat juga untuk bagian halaman sign in dan sign up, di mana halaman ini berfungsi sebagai akses awal pengguna ke dalam sistem. Nah, jadi untuk halaman sign up itu pengguna diminta untuk mengisi beberapa data seperti nama, email, dan password yang dirancang sederhana agar proses pendaftaran cepat dan tidak membingungkan. Nah, sedangkan untuk halaman sign in, dia ini pengguna hanya perlu memasukkan email dan password untuk masuk ke dalam akun mereka. Nah, jadi dari wireframe ini digunakan untuk menyusun struktur halaman, menentukan alur pengguna, serta memastikan fitur yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan untuk mempermudah pengguna dalam penggunaan aplikasinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dari prototipe LearnMate yang telah kami buat. Langsung saja di sini saya akan membuka Figma dari LearnMate yang telah kami buat. Nah, untuk prototipe sendiri di sini terdapat banyak prototipe yang telah saya buat, yaitu yang pertama homepage, lalu ada course list, ada course filter, single course, gift course, watch course, lalu ada juga student dashboard, lalu ada untuk si instruktur dashboardnya. Kemudian terdapat sebuah sign up dan juga sign in. Nah, baiklah, di sini langsung saja saya akan melakukan demo terkait prototipe yang telah saya buat. Nah, di mana di sini kita play untuk prototipe yang telah kami buat. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini telah kami buat sebuah prototipe sedemikian rupa. Nah, baiklah, di sini ini adalah tampilan awal dari user yang telah membuka website kami. Nah, di sini user dapat melakukan create account atau juga sign in, di mana di sini kalau dia sign in, dia akan diminta untuk memasukkan akun-akun yang telah mereka buat. Di sini juga user juga dapat membuat akun mereka. Nah, di sini seperti pada umumnya, di sini diminta mengisikan nama, username, email, password, dan lainnya. Nah, di sini contohnya di sini kita memasukkan nama dan juga email. Lalu di sini kita bisa mengklik create account. Nah, ketika sudah selesai membuat create account, di sini kita akan diarahkan ke tampilan login dan diminta untuk login dengan akun yang telah kita buat. Nah, lalu ketika kita login, maka kita akan masuk ke tampilan dashboard dari student atau user yang telah terdaftar. Nah, di sini pada user sendiri terdapat banyak pilihan, yaitu course, teacher, message, watchlist, proses history, juga setting. Di sini user tuh dapat mengklik course atau kursus atau pembelajaran yang telah mereka lakukan. Nah, di sini juga dari course ini terdapat juga teacher, di mana teacher sendiri adalah beberapa teacher yang telah melakukan pendaftaran pada website kami. Kemudian pada teacher ini dapat kita lakukan message atau pesan kepada teacher tersebut. Nah, di sini pada teacher kita bisa melakukan pengecatan atau pesan kepada teacher tersebut. Lalu kita juga bisa create message-nya dan juga bisa kita send. Nah, kemudian terdapat watchlist, di mana watchlist sendiri adalah
seperti keranjang di mana kita dapat melakukan pembelian, di mana pembelian sendiri itu bisa memilih apakah kita ingin membeli menggunakan apa. Lalu kita bisa mengkomplit atau menyetujui pembelian. Nah, kemudian juga terdapat proses history adalah hasil pembelian telah kita lakukan. Di sini terdapat banyak dan juga terdapat setting dari akun kita. Ini juga kita dapat melakukan upload, mengubah nama dan lain-lainnya. Lalu di sini kita juga bisa melakukan become instruktur atau bisa menjadi guru, yang mana di guru sendiri kita bisa melakukan pembuatan course atau juga materi-materi. Di sini juga terdapat dashboard dari si instruktur atau gurunya. Di sini terdapat my course atau course yang telah kita lakukan pembuatan. Nah, di sini kita bisa melihat detail dari course kita. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat studennya ada berapa, komennya berapa, lalu bahasanya apa dan lain-lain. Juga di sini kita bisa melihat pendapatan atau orang yang telah melakukan pembelian seperti itu. Ini kita bisa melakukan penarikan dan lain-lain. Di sini juga kita bisa melakukan penambahan kartu. Dan juga di sini terdapat message, yang mana message ini adalah pesan yang dikirim oleh si student. Kemudian terdapat setting seperti pada umumnya. Lalu di sini kita bisa melakukan pembuatan course atau membuat pelatihannya. Di sini terdapat upload dan lain-lainnya. Di sini juga terdapat kurikulum, di mana kita bisa menambahkan video, lalu kita bisa menambahkan file, menambahkan captionnya, menambahkan deskripsi, dan juga menambahkan notes-notesnya. Lalu kita juga bisa melakukan publish dan juga bisa kita submit. Nah, kemudian di tampilan awal juga terdapat beberapa kursus juga, di mana kita bisa melakukan filter-filter di kursus tersebut. Oke, di sini juga bisa kita klik pelatihan tersebut. Nah, seperti ini. Dan juga kita bisa melakukan pembelian pada halaman kursus tersebut. Nah, juga kita bisa melakukan review terhadap pelatihan tersebut seperti itu. Dan juga di sini terdapat halaman about dan juga halaman kontak. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan terkait dengan prototype. Saya lanjutkan kepada teman saya Hit. Baik, selanjutnya di sini kesimpulan dari aplikasi yang telah kami lakukan yaitu LearnMath ini berhasil dirancang sebagai platform belajar kolaboratif yang memudahkan mahasiswa dalam berbagi materi, berdiskusi, dan juga menemukan teman belajar dalam satu sistem integrasi. Sehingga tujuan untuk meningkatkan kemudahan belajar dan juga memberikan pengalaman pengguna yang nyaman serta intuitif itu telah tercapai dalam aplikasi LearnMath yang telah kami buat. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dan juga hasil yang telah kami rancang terkait aplikasi yang kami lakukan. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.